Ketika manusia mencoba menjawab pertanyaan tentang penyakit, secara agama mestinya mencari jawabannya secara vertikal juga. Agama Kristen menunjukkan bagaimana Tuhan menyembuhkan berbagai penyakit. Orang buta disembuhkan. Orang lumpuh berjalan. Injil itu tegas sekali dalam seluruh aspeknya, menegaskan bahwa Tuhan penyembuh. Sebenarnya kita sampai sekarang kita terbelah di dalam menjawab pertanyaan siapa itu manusia. Agama maupun sains mencoba menjawab pertanyaan itu. Agama menjawab pertanyaan siapa itu manusia. Pertama dengan modus relasi vertikal. Dan relasi vertikal itu berkonsekuensi pada relasi horizontal. Relasi vertikalnya dalam menjawab pertanyaan manusia, siapa itu manusia? Manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan itu dijawab dengan tegas dalam agama. Yang kedua, dalam hubungan dengan pertanyaan itu, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab terhadap dunia. Karena itu, ketika manusia mencoba menjawab pertanyaan tentang penyakit, secara agama mestinya mencari jawabannya secara vertikal juga. Mungkin untuk mendapat jawaban itu dia akan ditunjuk pada alam yang kita hadapi sehari-hari, yaitu secara horizontal. Sayangnya agama-agama kita tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat menunjukkan dalam hidupnya bahwa agama itu bisa menyembuhkan penyakit. Saya tidak tahu agama-agama lain. Kalau agama Kristen tegas. Agama Kristen menunjukkan bagaimana Tuhan menyembuhkan berbagai penyakit. Orang buta disembuhkan. Orang lumpuh berjalan. Tetapi orang lumpuh berjalan, orang kusta disembuhkan. Tapi yang menyembuhkan bukan obat-obatan dari alam. Tapi yang menyembuhkannya adalah iman. Jadi dia dapatkan kesembuhan dari atas. Dengan kata lain,
iman. Jiwa yang beriman itulah yang menyembuhkan tubuh. Jiwa yang beriman yang menyembuhkan. Jadi Injil itu tegas sekali dalam seluruh aspeknya, menegaskan bahwa Tuhan penyembuh berbagai penyakit. Kalau penyakit sosial horizontal itu disembuhkan dengan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Penyakit kemiskinan disembuhkan dengan cara yang tidak bekerja, tidak berhak mendapat upah. Yesus mencari orang-orang yang nganggur di pasar. Dia bekerja. Yesus membuka kebun anggur. Lalu orang datang bekerja di sana. Jadi penyakit-penyakit itu disembuhkan oleh relasi vertikal dengan Tuhan melalui jiwa yang sungguh beriman. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Pertanyaan siapa itu manusia? Secara ilmiah dijawab itu berasal dari satu mikroba bersel satu yang kemudian berevolusi miliaran tahun dan dia berpisah dari manusia, dari sesama yang dulunya mikroba yang sama, dari monyet sekitar ribuan tahun yang lalu. Maka manusia adalah monyet yang mengalami mutasi yang berbeda dari monyet. Maka terbentuklah manusia. Karena itu riset-riset ilmu pengetahuan membandingkan manusia dengan gen monyet. Jadi secara biologis, menurut hasil riset ilmu, 98% tubuh manusia adalah monyet. Karena itu 2% yang katanya hasil dari mutasi, adaptasi, kebetulan, itu yang membuat dia manusia. Secara matematika itu tidak bermakna. Nah, ketika kita menjawab pertanyaan mengapa manusia sakit dan bagaimana supaya manusia sehat, ya obatnya seperti yang dipakai untuk monyet. Itu secara ilmiah. Pak Valens kenapa ditempeleng? Kenapa diinjak? Tapi injak itu juga tidak membuat Pak Valens menderita. Sebenarnya cara yang lebih sadis itu pada medis. Kaki dipotong. Perut dibelah seperti Frans di Sumba. Obrak-abrik. Mana lebih sakit Pak Valens? Ditempeleng, diinjak atau obrak-abrik perut? Ya obrak-abrik perut memang. Kalau operasi di rumah sakit itu berapa lama itu dibelah? Dan pengobatannya berapa lama? Tapi dengan tempeleng 1 detik, Pak Valens kembali ganteng seperti semula lah paling tidak. Karena jiwa keluarga, jiwa Pak Valens berusaha membangun relasi vertikal.
Lalu jawabannya diberikan melalui tangan saya. Apa yang terjadi? Tumor yang bengkak besar itu tidak berbekas sedikit pun. Bukankah itu mukjizat? Tidak berbekas sedikit pun. Hanya dengan injak berapa 1 menit, Pak Valen sekarang bisa bekerja lagi sebagai seorang dosen yang ditakuti di AIP. Itu hasil relasi vertikal yang cuma 1 detik tempelengnya. Tapi menyembuhkan tumor. Coba. Kenapa itu terjadi? Ya. Kita mencari jawaban vertikal karena kita adalah ciptaan Allah. Karena itu saya minta kita dengan bergabung di sini, hiduplah sebagai orang beriman. Dunia menjadi tidak percaya kita karena tidak ada beda antara orang beragama dengan yang tidak beragama. Yang beragama mengancam orang, yang tidak beragama sama. Bahkan masih banyak permusuhan di dunia atas nama agama. Ini benar tidak? Ya, minta maaf, Indonesia menjadi tidak damai ya karena itu. Sekarang ini menyembah Tuhan menjadi bermasalah. Apa ini benar? Kita orang beriman. Jadi Ibu Rai, saya Katolik. Dan saya membantu kamu sebagai seorang Katolik. 100%. Tapi saya tidak melihat Ibu Rai sebagai orang Muslim. Dalam pandangan agama saya, Ibu Rai adalah ciptaan Tuhan. Dan Ibu Rai adalah citra Allah bagi saya yang berjilbab. Ya. Dan di seluruh Indonesia ada banyak orang ateis yang ikut. Bukan karena dia tidak percaya Tuhan, lalu Tuhan tidak mencintai dia. Kalau manusia, kalau dia tidak percaya kita tidak akan mau berhubungan dengan dia. Tuhan menciptakan dunia dengan segala isinya dengan kasih, dan dia pelihara dengan kasih juga. Bahwa ada kegagalan pada kita, dia tidak pernah memilah. Adakah oksigen khusus untuk orang beragama dan tidak beragama? Tidak ada. Tidak ada. Adakah oksigen khusus untuk orang Muslim? Tidak ada juga. Tidak ada. Adakah cahaya matahari khusus untuk orang Kristen? Tidak ada, Opa. Tidak ada. Sama. Kita disibukkan oleh yang sebenarnya lebih banyak buatan manusia. Jadi Ibu Rai, mari. Orang Manado bilang, ya, ketong bersaudara. Ya, bersaudara bukan dalam darah terdekat, tapi kita bersaudara dalam Tuhan yang sama. Jadi Tuhan tidak memilah. Mari orang beriman tidak hanya menghormati sesama manusia, tapi menghormati alam. Karena kalau alam ini rusak,
maka manusia juga tidak bisa hidup sehat. Jadi kita terjebak dalam pemilahan pandangan yang mencoba menjawab siapa itu manusia. Saya dengan teguh, dan saya sudah buktikan dalam hidup saya adalah ciptaan Allah dan saya adalah citra Allah. Karena itu saya menyambut orang lain siapapun adalah citra Allah. Karena Allah juga berbicara melalui orang lain untuk kebaikan saya. Saya memberi kesaksian bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu sungguh baik. Supaya hidup di dunia nyaman, jadilah orang baik, berilah makanan tubuh yang benar, karena ilmu sekalipun dengan bantuan DNA, ada namanya neurogenetik, sudah mulai mencoba melihat makanan-makanan yang cocok atau tidak cocok dengan tubuh kita. Tetapi itu hanya untuk orang kaya dan tidak pernah utuh. Karena kita tidak diciptakan oleh komputer, tapi kita diciptakan oleh Tuhan. Jangan terjebak dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita. Misalnya kita belum berhasil menjadi orang baik. Terus bertumbuh dalam kebaikan. Kalau hari ini satu saja kebaikan atau tahun ini satu saja kebaikan yang bisa kita lakukan, tekunlah dengan satu kebaikan itu. Terus bertumbuh. Lebih bagus setiap waktu kita bertumbuh di dalam kebaikan yang terus bertambah banyak. Tapi jangan juga berpikir sempurna. Kesempurnaan itu tidak ada pada manusia. Kesempurnaan itu hanya ada pada Allah. Saya hanya mau berbicara tentang kehidupan kita di dunia ini dan langkah yang kita tempuh untuk menjadi bagian dari kesempurnaan abadi di surga. Terima kasih.